Pemirsa, pemerintah akan menerapkan opsen pajak kendaraan sebesar 66% pada 5 Januari 2025. Pemirsa, industri otomotif tanah air membahas selengkapnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Ya, setelah kemarin ramai banget tuh wacana untuk perpanjangan SIM dan STNK, sekarang muncul lagi nih tentang pajak. Wah, udah pajak 12%, ada lagi nih pajak baru, namanya itu pajak opsen. Nah, ini nih katanya mulai tahun 2025 pemerintah akan menerapkan skema pemungutan pajak baru untuk kendaraan bermotor yang dinamakan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang tergolong sebagai pajak daerah. Apa sih itu opsen pajak? Benarkah ini menyebabkan pajak kendaraan menjadi lebih mahal? Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Mulai Januari 2025, pemerintah akan menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten atau kota atas pokok pajak kendaraan bermotor. Lalu apa sih tujuan opsen ini? Jadi nih sebelumnya ya, penerimaan PKB dibagi antara pemerintah provinsi sebesar 70% dan pemerintah kabupaten atau kota sebesar 30%. Nah, dengan adanya opsen ini, pemerintah kota atau kabupaten dapat memungut langsung tambahan pajak dari wajib pajak, sehingga meningkatkan pendapatan asli daerah dan memperkuat otonomi daerah. Jadi, tarif opsen yang akan diterapkan adalah 66% dari PKB yang ditetapkan. Wah, jadi lebih mahal? Belum tentu. Yuk kita simulasikan. Kita ambil contoh pajak kendaraan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti dikutip dari Samsat Sleman di website resminya. Sebelum diterapkan aturan baru ini, tarif PKB dari dasar pengenaan pajak atau DPP sebesar 1,5%. Nah, jika tarif PKB Provinsi Yogyakarta ditetapkan sebesar 0,9% dari dasar pengenaan pajak atau DPP, maka opsen yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten ataupun kota adalah 66% dari 0,9%, yaitu sekitar 0,594% dari DPP. Dengan demikian, total pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tetap sama seperti sebelumnya. Hanya saja komponennya terbagi antara PKB dan opsen PKB. Pusing? Yuk kita hitung. Gini nih ya simulasinya. Misalkan Anda memiliki kendaraan dengan DPP sebesar 100 juta. Berikut perhitungan pajak sebelum dan sesudah penerapan opsen. Sebelum Januari 2025, tarif PKB itu 1,5% dari DPP. Kemudian PKB yang harus dibayar yaitu 1,5% dikalikan 100 juta. Sama dengan 1.500.000 rupiah. Nah, jadi total yang harus dibayarkan itu adalah 101.500.000 rupiah. Nah, setelah Januari 2025, tarif PKB provinsi itu 0,9% dari DPP. Kemudian PKB yang harus dibayar yaitu 0,9% dikalikan 100 juta rupiah sama dengan 900.000 rupiah. Kemudian opsen PKB yaitu 66% dari PKB provinsi yaitu 66% dikalikan 900.000 rupiah sama dengan 594.000 rupiah. Jadi total pajak yang harus dibayar yaitu 900.000 ditambah 594.000. Jadi totalnya 101.494.000. Nah, dari simulasi di atas terlihat bahwa total pajak yang dibayarkan hampir sama dengan sebelumnya ya. Dengan perbedaan yang sangat kecil akibat pembulatan.
Hal ini menunjukkan bahwa penerapan opsen tidak meningkatkan beban pajak bagi wajib pajak, melainkan hanya mengubah mekanisme pembagiannya saja antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Dan perlu diperhatikan juga bahwa tarif PKB dan opsen dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya, tergantung kepada kebijakan pemerintah daerah setempat atau otonomi daerah. Oleh karena itu, disarankan untuk memeriksa peraturan daerah yang berlaku di wilayah Anda untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. So, gimana nih? Masih pusing atau sudah dapat pencerahannya? Coba deh tulis di kolom komentar kalau kalian masih pusing, kemudian kita kasih jawabannya lewat kolom komentar juga. Atau kalau sudah dapat pencerahan, tulis di kolom komentar juga. Ya, begitu tadi ulasan tentang opsen pajak. Saya Yudi Agustia undur diri. Dan terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa juga untuk klik like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.